Halo Cinecrip, balik lagi sama gue Arya dan sekarang gue mau ngomongin film terbaru dari Guy Ritchie ya, sutradara Inggris yang terkenal dengan film-film action komedi yang selengean dan ya bisa dibilang dia ini katanya Quentin Tarantino-nya Inggris lah ya. Operation Fortune Ruse de Guerre, itu gimana bacanya tuh gue nggak tahu, pokoknya Operation Fortune-nya aja lah ya yang perlu diingat. Kembali lagi bekerja sama dengan Jason Statham ya. Kalau kalian tahu dia itu udah kerja sama Jason Statham itu di awal mula karirnya, tentu saja dengan film Lock, Stock and Two Smoking Barrels dan Snatch. Itu dua film Guy Ritchie yang benar-benar jadi tonggak gitu. Kalau dia ini adalah filmmaker yang punya sense of humor tinggi dalam bikin film-film yang kejam gitu ya. Dan lucunya adalah sebenarnya film ini mempertemukan dia lagi sama Jason Statham itu kedua kalinya dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ya. Yang pertama itu Wrath of Man, itu perdana banget setelah udah lama banget gak kerja sama Jason Statham, yang menurut gue tonnya serius banget dan gue gak keberatan ya, karena emang gak harus dia bikin film action yang kocak mulu gitu. Terus sekarang dia balik lagi di Operation Fortune dengan film yang gue ngerasa Guy Ritchie pengen ngembalin lagi sense of humornya dengan cerita-cerita spy action komedi, dan gue juga gak keberatan sebenarnya. Tapi setelah menonton gue agak-agak gimana ya, agak-agak kecewa. Bukan kecewa ya, kayak agak-agak kurang terpuaskan gitu. Karena gue tuh expect kalau dia balik lagi sama Jason Statham dengan bentuk komedi yang biasa dia bikin gitu, gue pengennya ya kayak Lock, Stock atau Snatch gitu ya minimal. Tapi ini tidak mendekati hal itu sih. Justru film Guy Ritchie yang paling mendekati Lock, Stock atau Snatch itu ya The Gentleman, yang pemainnya bukan Jason Statham sama sekali. Ada Matthew McConaughey kan, ada Colin Farrell, dan itu salah satu film terbaiknya Guy Ritchie lagi setelah sekian lama dia nggak ngedirect bikin film yang emang stylenya dia banget gitu dari dulu. Gentleman itu lebih oke daripada ini. Ini langsung aja gue sebutin ya di depan, karena Operation Fortune ini jadinya kayak percobaan Guy Ritchie bikin action komedi yang lebih mewah dari yang dia bikin biasanya gitu. Ada cerita tentang agen rahasia yang bekerja untuk pemerintah melacak barang curian yang dicuri oleh penjahat internasional, terus mereka keliling dunia gitu untuk mencari penjahat itu. Dan itu tuh kan kayak premis yang emang sering dibikin Hollywood gitu ya. Kalau bukan dia yang bikin, gue pasti gak akan nonton film ini asli, karena apa daya tariknya guys, karena film seperti itu udah sering banget dibikin sama sineas di sana gitu. Jadi gue tuh expect ada sesuatu yang beda gitu. Dan setelah nonton ya ternyata ya gue masih ngerasa emang ini film Guy Ritchie tapi seperti tidak memenuhi potensi maksimal aja gitu. Jadi gue ngerasa kayak ya agak-agak kurang ya, terlalu besar gitu, global, ngomongin senjata pemusnah massal, AI dan lain-lain gitu kan. Itu yang gak Guy Ritchie banget gitu. Lu tau sendiri film-film dia kan hal-hal receh cuy, gila. Hal-hal receh di underground kayak jual beli narkoba, senjata gitu ya, perang antar gangster dan lain-lain. Itu tuh hal yang sederhana tapi jadi seru gitu kalau dia yang bikin. Jason Statham kayak diberi keleluasaan aja gitu buat berakting selengean, beda sama di Wrath of Man yang gue juga suka sebenarnya, karena pendekatannya di sana Jason Statham dibikin serius, dibikin pendendam. Cuman di sini lebih kayak film-film dia yang dulu gitu, kayak Lock, Stock atau Snatch ya, lebih selengean tapi lebih jago, lebih berpengalaman. Menariknya di sini ada Josh Hartnett juga di The Wrath of Man udah main ya bareng, dan di sini main lagi. Nah ini nih yang menarik sebenarnya. Hugh Grant justru yang paling mencuri perhatian di sini. Kalau nggak ada Hugh Grant, kayaknya film ini bakal jadi film yang paling generik yang pernah gue tonton ya. Ya lu tau sendiri lah, Guy Ritchie itu bikin film action komedi, gangster atau apapun itu selalu banyak bacot gitu, dan banyak bacotnya itu emang kocak dan insightful malahan ya di beberapa part. Nah di film ini Hugh Grant bener-bener bisa nyelamatin lah film ini setidaknya dari dialog-dialog yang kata gue udah sangat standar banget gitu ya. Jason Statham pun kayak tidak bisa menolong gitu. Cuman ya itu dia, balik lagi sayangnya premisnya terlalu biasa untuk film action spy, tidak ada kejutan yang mind blown gitu. Struktur berceritanya juga standar banget untuk ukuran Guy Ritchie. Ada 1 atau 2 part yang kayak ini signature gua nih gitu ya, kayak nyeritain kejadian yang udah terjadi tapi di cut dulu gitu ke hal lain. Jadi nanti kejadian yang belum terjadi itu di revealnya nanti di sini berikutnya. Itu kan sering banget tuh dilakuin sama Guy Ritchie ya di film-film dia yang dulu. Cuman di sini kayak nanggung cuy, asli nanggung. Dan gue ngerasa kehadiran Josh Hartnett pun di sini kayak cuma jadi badut doang gitu, karena dia di sini perannya bener-bener
tidak signifikan sekali ke cerita, hanya buat nambah unsur komediknya aja yang sayang sekali tidak lucu juga gitu. Tapi ya udahlah ya, Operation Fortune ini mungkin jadi percobaan kesekian kalinya Guy Ritchie ya untuk ngulang ramuan ajaibnya bikin film-film yang emang menghibur. Menghiburnya masih tetap ada sih, tetap buat orang yang jarang nonton filmnya Guy Ritchie mungkin nonton ini bisa terhibur banget gitu. Tapi suka banget sama Guy Ritchie, ekspektasinya jangan terlalu gede sih kalau kata gue. Untungnya hal-hal di luar premisnya yang standar itu ya lumayan mendukung sih biar film ini tetap terlihat bagus ya, terutama dari sinematografinya, kota-kota yang didatengin gitu kan, karena gue ngelihat di sini emang beberapa lokasinya real ya di negara tersebut. Terus tentunya actionnya ya, yang menurut gue sih kalau ngomongin actionnya masih lebih bagus film yang menyerupai film-film Guy Ritchie yang tayang tahun kemarin, yaitu Bullet Train. Itu lebih seperti film Guy Ritchie daripada film Guy Ritchie sendiri gitu ya. Jadi ya silakanlah nonton yang manapun yang kalian suka. Tapi kalau kalian expect ini film Guy Ritchie banget, sayangnya enggak ya. Bahkan dari posternya aja sangat generik sekali Guy, anjir. Kayak wow, ini film seperti film yang siap dirilis ke streaming gitu ya, bukan film bioskop gitu. Jadi ya udahlah, asli ini kalau bukan Guy Ritchie yang direct atau nggak ada nama dia, mungkin gue bakal skip film ini karena gue yakin ceritanya pasti bakal begitu-begitu aja gitu ya. Dan kalau mau gue kasih skor kayaknya 6 aja ya, karena sebenarnya gue expect lebih sih. Gue mengharapkan The Gentleman versi yang lain, hasilnya malah jadi kayak komedi action spy yang generik aja gitu ya. Minimal The Man from U.N.C.L.E. dah, nah itu masih lebih oke juga dari ini gitu. Gue nungguin Aladdin 2 aja kalau gitu ya karena ya diam-diam juga Guy Ritchie bisa bikin film blockbuster yang menarik. Atau Sherlock Holmes ya, yang ketiga. Iya dong, mendingan itu aja deh Guy Ritchie, serius. Itu gue yakin pasti banyak banget yang nonton. Ya udah kalau kayak gitu silakan kalian komen menurut kalian gimana film Operation Fortune ini. Apakah sesuai harapan kalian? Apakah ini film Guy Ritchie yang kalian damba-dambakan? Kalau enggak juga silakan tulis aja kenapa ya. Ya udah kalau kayak gitu seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian bisa follow IG, Twitter Cinecrip, bahkan TikTok Cinecrip pun udah ada. Jadi langsung aja cus follow ya. Dan kalian bisa dukung Cinecrip juga, ada di Saweria, linknya ada di deskripsi video, atau Super Thanks ada di bawah video juga. Oke kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye bye.